target dia tak ada. Jadi untuk aku jadi macam Arif Rahman, untuk aku jadi pemain negara, dia dah menunjukkan dia tahap dia sama dengan pemain luar negara. Kalau ada 台风今天中午12点40分在高雄小港附近登陆，不止带来雨势，破纪录的阵阵草。 Malaysia dan Cina kompak sebut timnas Indonesia berkolusi dengan FIFA soal proses naturalisasi pemain keturunan. Ada bad news. Pagi ini Martin Paes dikabarkan cedera. Ya, pagi ini FC Dallas bertandang ke San Jose. Dan sayangnya di starting lineup tidak ada nama Martin Paes. Martin Paes dicoret dari timnas Indonesia jelang lawan Bahrain dan Cina usai cedera pergelangan tangan. I know the league, so it's easier for me to fit in. I don't have to think too much about the country and the league. So yeah, that's going to be a easier step to make. So yeah, I'm happy. Yep. Pemain FC Copenhagen Kevin Dix terang-terangan bicara peluang bela timnas Indonesia kepada media Denmark. Malaysia dan Cina kompak sebut timnas Indonesia berkolusi dengan FIFA soal proses naturalisasi pemain keturunan. Masyarakat Malaysia dan Cina kompak menuduh timnas Indonesia berkolusi dengan FIFA dalam proses naturalisasi pemain keturunan. Mereka iri proses naturalisasi pemain-pemain keturunan begitu mudah dan cepat. Ambil contoh Mees Hilgers dan Eliano Reijnders. Pertama kali diperkenalkan di hadapan publik sepak bola Indonesia pada Jumat, 11 September 2024, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders resmi mendapatkan paspor Indonesia pada Senin, 29 September 2024. Di saat bersamaan, Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) baru saja gagal menaturalisasi pemain keturunan yang memperkuat Go Ahead Eagles, Mats Dale. Pesepak bola 27 tahun itu gagal dinaturalisasi karena darah Malaysia yang dimiliki berasal dari sang buyut. Menurut kami Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, memanipulasi data pemain naturalisasi. Tentu saja mereka akan menyangkalnya. Dulu sepak bola Indonesia sering dipandang negatif di Asia, sekarang malah kantor FIFA berlokasi di Jakarta, kata salah satu masyarakat Malaysia di sebuah forum supporter di Malaysia, mengutip dari media Vietnam, Soha VN. Timnas Indonesia dengan mudah dan menambah pemain naturalisasi. Namun, puluhan pemain naturalisasi mereka memiliki wajah mirip orang Eropa, lanjut tuduhan forum tersebut. Media Cina 163.com juga mengeluarkan pendapat yang sama. Mereka mengatakan proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders tidak digelar sesuai prosedur karena selesai begitu cepat. Lantas, apa benar PSSI diistimewakan oleh FIFA dalam proses naturalisasi pemain keturunan? Apa yang dilakukan PSSI sudah sesuai prosedur? Sebelum menjadi warga negara Indonesia, WNI, Mees Hilgers dan kawan-kawan menjalani proses naturalisasi, mulai dari mengikuti sidang di Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, keluar keputusan Presiden, Kepres, Presiden Joko Widodo, hingga pengambilan sumpah WNI. Setelah itu, nama-nama di atas pun menjalani proses perpindahan asosiasi, yang mana mayoritas dari KNVB ke PSSI. Karena itu, tak ada keistimewaan lebih yang didapatkan PSSI dari FIFA karena semuanya berjalan sesuai prosedur. Bahkan Federasi Sepak Bola Cina, CFA, disebut akan melaporkan timnas Indonesia ke Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, jika memainkan Mees Hilgers dan Eliano Reijnders saat skuad Garuda tandang ke markas timnas Cina di matchday keempat Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selasa 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pemberitaan Sports Weekly, proses naturalisasi Hilgers dan Reijnders tidak sesuai aturan hukum di Indonesia.
Upacara pengambilan sumpah keduanya seharusnya diadakan di Indonesia, bukan di Belanda, tulis 163.com. Jelas ini merupakan operasi ilegal. Andai Mees Hilgers dan Eliano Reijers tampil menghadapi timnas Cina, Federasi Sepak Bola Cina (CFA) akan mengadu kepada AFC dengan alasan proses naturalisasi dua pemain Indonesia itu tidak sesuai prosedur, tegas 163.com. Menurut peraturan AFC, kondisi ini menghasilkan kemenangan 3-0 untuk timnas Cina. Timnas Cina pun mencatatkan kemenangan pertamanya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, harap 163.com. Martin Paes dicoret dari timnas Indonesia jelang lawan Bahrain dan Cina usai cedera pergelangan tangan. PSSI akhirnya angkat bicara. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji memberikan kabar terkini terkait cedera yang dialami Martin Paes jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mendapat kabar buruk jelang pertandingan melawan Bahrain dan Cina, karena Martin Paes mengalami cedera. Kabar cederanya Martin Paes diumumkan langsung oleh klubnya FC Dallas jelang pertandingan melawan San Jose Earthquakes, Kamis 3 Oktober. Pada pertandingan yang berakhir 3-2 untuk kemenangan San Jose itu, Martin Paes tidak diturunkan oleh FC Dallas. Padahal, penjaga gawang berusia 26 tahun tersebut merupakan pemain kunci FC Dallas di bawah mistar gawang selama ini. GK Martin Paes absen malam ini karena cedera pergelangan tangan ringan, tulis FC Dallas di akun X resminya. Sontak, kabar ini membuat supporter timnas Indonesia khawatir karena Martin Paes merupakan penjaga gawang utama skuad Garuda. Kemampuannya pun sangat dibutuhkan mengingat timnas Indonesia akan menghadapi dua laga berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Bahrain di Stadion Nasional Bahrain pada 10 Oktober 2024 mendatang. Berselang 5 hari, pasukan Shin Taeyong akan terbang ke Cina untuk menghadapi tim tuan rumah di Qingdao Youth Football Stadium. Peran Martin Paes sejak resmi menjadi WNI pada April lalu memang terhitung sangat besar. Dia menjadi tembok kukuh di bawah mistar gawang saat skuad Garuda menahan imbang Arab Saudi di kandangnya 1-1 pada September lalu. Bahkan, Martin Paes berhasil melakukan beberapa penyelamatan gemilang termasuk menepis tendangan penalti pemain Arab Saudi. Saat menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pun, dia kembali tampil apik sepanjang pertandingan. Martin Paes bahkan dinobatkan menjadi Player of the Match pada laga ini, berkat penyelamatan-penyelamatannya. Dengan demikian, jika Martin Paes tidak dapat tampil saat melawan Bahrain dan Arab Saudi, menjadi kerugian yang sangat besar. Sumarji yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Tim Nasional, BTN pun langsung menghubungi Martin Paes untuk mengetahui kondisinya. Kabar baiknya, dia akan tetap dibawa ke Bahrain dan Cina meski sedang mengalami cedera ringan. Sudah saya hubungi Paes, cedera ringan dan tetap berangkat ke Bahrain dan Cina, ujar Sumarji. Pemain FC Copenhagen Kevin Dix terang-terangan bicara peluang bela timnas Indonesia kepada media Denmark. Kevin Dix membenarkan sudah melakukan komunikasi dengan PSSI melalui campur tangan sang agen. Mereka benar-benar menghubungi agen saya untuk pertama kalinya. Tentu saja merupakan kehormatan besar bahwa mereka menganggap saya jadi pemain tambahan yang berharga bagi timnas, kata Kevin Dix kepada Bold. Kevin Dix saat ini berstatus warga negara Belanda. Namun, pria kelahiran Apeldoorn tersebut memenuhi syarat dinaturalisasi karena memiliki darah Indonesia dari jalur ibu. Itu diperkuat dengan nama belakang Bakar Besi, sebuah nama marga atau keturunan asal Ambon, Maluku, Indonesia. Orang tua ibu saya lahir di pulau kecil Ambon, dan mereka pergi ke Belanda untuk mencari kehidupan yang lebih baik setelah perang, ungkap Kevin Dix. Sayangnya nenek saya meninggal kurang dari 2 tahun yang lalu. Tapi, saya masih memiliki kakek yang lahir di sana, Maluku. Jika saya berbicara dengannya tentang hal itu, saya rasa dia akan senang jika saya bermain untuk Indonesia, ujarnya. Kevin Dix mengaku terkejut dan bangga bisa mendapatkan dukungan luar biasa dari fans Indonesia.
Secara umum, dukungan yang saya dapatkan dari fans Indonesia di media sosial dan kehidupan nyata sangat luar biasa. Saya dikenal banyak orang ketika saya berada di sana. Meskipun saya tak menyangka demikian. Saya sangat menghargainya, ucap Kevin Dix. Meski demikian, Kevin Dix masih belum bisa memberi kepastian soal masa depannya. Ini hal yang besar. Ini adalah negara dengan 280 juta penduduk. Ini cukup gila. Namun, kita lihat saja apa yang akan terjadi, ujarnya.